Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi, yaitu sistem limfa dan gangguan sistem sirkulasi. Yang pertama, apa itu sistem limfa? Sistem limfa atau sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Yang selanjutnya adalah fungsi sistem limfatik. Yang pertama, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. Yang kedua, untuk mengangkut limfosit. Yang ketiga, untuk membawa lemak emulsi dari usus. Yang keempat, untuk menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran. Yang kelima adalah untuk menghasilkan zat antibodi. Selanjutnya adalah organ sistem limfa. Organ sistem limfa atau organ sistem limfatik terdiri dari sumsum tulang belakang, limfa, timus, amandel, dan nodus limfa. Yang pertama ada organ nodus limfa. Memiliki bentuk oval, berukuran sekitar 1-20 mm, tersusun dari sejumlah pembuluh limfa yang memiliki fungsi untuk menyaring dan menghancurkan partikel asing agar tidak menyebar ke jaringan tubuh. Yang kedua adalah kelenjar timus. Ini merupakan kelenjar yang terletak di dada dan berwarna kemerahan, terdiri atas 2 lobus, dan berperan dalam sistem kekebalan karena memproduksi limfosit T. Yang selanjutnya ada kelenjar amandel atau tonsil. Terletak di bagian kanan dan kiri faring di belakang rongga mulut dan memiliki fungsi untuk menahan kuman yang masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Yang selanjutnya ada limfa. Adalah suatu kelenjar yang berwarna ungu tua dan terletak di kiri abdomen dan permukaan luarnya menyentuh diafragma. Berfungsi sebagai penghasil limfosit dan zat antibodi. Limfa menerima darah dari arteri limfa dan keluar melalui vena limfa. Darah dari limfa tidak langsung menuju jantung tetapi terlebih dahulu ke hati. Yang selanjutnya adalah mekanisme pengembalian cairan oleh sistem limfa. Baik, di sini dapat dilihat terdapat suatu kapiler dan jalan-jalan dari limfa. Di sini kapiler akan mengeluarkan cairan yang nantinya cairan tersebut akan masuk ke dalam sel-sel. Nama cairan tersebut adalah interstitial fluid. Nah, cairan ini kemudian nanti akan masuk ke tisu sel. Nah, dari tisu sel cairan akan dialirkan ke lymphatic vessel yang hijau. Nah, dari lymphatic vessel ini akan dialirkan ke ductus thoracius dan ke ductus lymphaticus dexter. Nah, dari sana akan bertemu kembali di penyaringan cairan di limfa di nodus lymphaticus. Nah, dari nodus lymphaticus akan masuk ke fasa darah dan dibawa ke ginjal lalu diekskresikan. Lalu yang selanjutnya, apa itu ductus lymphaticus sinistra dan ductus lymphaticus dextra? Ductus lymphaticus sinistra atau kiri atau disebut juga thoraxicus adalah pengumpulan cairan dari seluruh tubuh kecuali kuadran kanan atas serta menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kiri, leher kiri, dada kiri,
dan anggota gerak bawah, serta alat-alat dalam rongga perut. Nah, untuk ductus lymphaticus dextra atau kanan adalah pembuluh limfa yang pendek yang menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kanan, leher kanan, dada kanan, dan lengan sebelah kanan serta truncus bronchomediastinal. Yang selanjutnya ada blood disorder atau kelainan. Yang pertama adalah gangguan atau kelainan darah. Biasanya ini akan mempengaruhi satu atau lebih bagian darah dan menyebabkan darah gagal melakukan tugasnya. Biasanya dapat bersifat akut ataupun kronis. Biasanya disebabkan oleh genetik, penyakit lain, efek samping dari pengobatan atau obat-obatan, dan kekurangan nutrisi tertentu dalam makanan. Yang pertama ada penurunan komponen darah. Penurunan komponen darah terbagi menjadi 3, yaitu penurunan sel darah merah. Jika penurunan sel darah merah terjadi, dapat menyebabkan gejala anemia seperti kelelahan, lemas, dan sesak nafas. Yang selanjutnya ada penurunan sel darah putih atau protein sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan demam dan infeksi yang berulang. Yang selanjutnya ada penurunan trombosit atau faktor pembekuan darah. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan dan memar yang tidak normal. Yang selanjutnya peningkatan komponen darah. Untuk peningkatan komponen darah terbagi menjadi 3, yaitu ada peningkatan sel darah merah. Hal ini dapat menyebabkan sakit kepala dan kulit merah. Yang selanjutnya ada peningkatan sel darah putih atau protein sistem kekebalan tubuh. Hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan viskositas darah atau penebalan darah. Yang selanjutnya ada peningkatan trombosit atau faktor pembekuan darah yang dapat menyebabkan trombosit atau pembekuan darah berlebihan atau abnormal. Yang selanjutnya adalah beberapa contoh tanda dan gejala karena adanya kelainan darah. Yang pertama ada phlebitis. Biasanya terdapat di kaki, paling sering menyebabkan pembekakan, kemerahan, atau kehangatan kaki, dan juga sesak napas. Yang selanjutnya ada petechiae atau ruam kulit atau merah poin-poin pada kulit yang disebabkan oleh terlalu sedikit trombosit. Yang selanjutnya ada lepuh darah di mulut yang disebabkan oleh terlalu sedikit trombosit atau masalah pembekuan darah. Yang selanjutnya ada pembengkakan kelenjar getah bening yang disebabkan oleh kanker sel darah putih. Dan yang terakhir terdapat kulit pucat yang disebabkan oleh anemia. Adapun beberapa tes yang dapat dilakukan adalah yang pertama adalah tes darah. Hal ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan beberapa kondisi seperti anemia, infeksi, masalah pembekuan darah, kanker darah, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Adapun jenis-jenis tes darah yang dapat dilakukan adalah adanya RBC, WBC, trombosit, hemoglobin, hematokrit, dan hitungan retikulosit dan mean corpuscular volume atau MCV. Baik, yang selanjutnya adalah gangguan sel darah merah. Yang pertama ada anemia. Anemia pada umumnya adalah gangguan yang terjadi karena jumlah sel darah merah yang rendah. Namun, terdapat anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Zat besi diperlukan bagi tubuh untuk membuat sel darah merah.
asupan zat besi yang rendah, dan kehilangan darah karena menstruasi adalah penyebab paling umum anemia defisiensi besi ini. Namun, hal ini juga mungkin disebabkan oleh kehilangan darah karena kecelakaan atau kanker. Adapun hal yang untuk mengatasi hal tersebut adalah pemberian tablet dan transfusi darah. Baik, yang selanjutnya ada gangguan sel darah putih atau leukemia. Leukemia adalah suatu penyakit yang berbentuk kanker darah, di mana sel darah putih menjadi ganas dan berkembang biak di dalam sumsum tulang. Leukemia dapat bersifat akut, yaitu cepat dan berat, atau kronis, yaitu lambat dan berkembang. Adapun beberapa cara untuk menyembuhkan penyakit leukemia ini adalah yang pertama ada kemoterapi atau transplantasi sel induk atau transplantasi sumsum tulang. Selanjutnya ada gangguan trombosit atau purpura trombositopenik idiopatik. Adalah suatu kondisi yang menyebabkan jumlah trombosit yang terus-menerus rendah dalam darah. Hal ini menyebabnya tidak diketahui dan ditandai oleh memar yang tidak normal, bintik-bintik merah kecil pada kulit, atau pendarahan abnormal. Yang selanjutnya adalah gangguan darah yang mempengaruhi plasma darah, atau disebut dengan penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit kelainan genetik yang ditandai dengan kekurangan protein tertentu yang membantu pembekuan darah. Beberapa bentuk hemofilia mulai dari tingkatan keparahan ringan sampai yang mengancam jiwa. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyebutan dan penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.